Dalam perubahan kedua Prolegnas 2025, Badan Legislatif DPR RI memasukkan RUU Pangan yang diusulkan Komisi 4 DPR RI. Perubahan ketiga atas RUU Pangan dinilai memiliki peran penting dalam menjamin kedaulatan pangan, sesuai dengan semangat pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Penyusunan RUU Pangan sudah berjalan di Komisi 4 DPR RI dengan melakukan jaring pendapat melalui rapat dengar pendapat umum maupun forum group discussion dengan berbagai kalangan. Kepada Komisi 4 DPR RI, Serikat Petani Indonesia menyampaikan RUU Pangan harus berdasarkan prinsip kedaulatan pangan dengan mengakui petani produsen pangan skala kecil lainnya sebagai produsen pangan utama, memasukkan reforma agraria sebagai pilar sistem pangan, memastikan harga yang adil dan melindungi pasar domestik, membentuk lembaga pangan nasional yang demokratis dan inklusif, serta mengarahkan sistem pangan berbasis agroekologi. Komisi 4 DPR RI memandang perlu adanya penataan ulang sistem pangan agar lebih efektif, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan kedaulatan pangan di tengah jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah. Penguatan lembaga pangan seperti rekomendasi SPI memang penting untuk memastikan produksi, pengelolaan pasokan, pengaturan harga, dan distribusi pangan lebih terarah dan terkonsolidasi. Selama ini, peran Bulog masih lemah akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga pangan. Sementara, Badan Pangan Nasional belum menunjukkan peran besar terhadap distribusi pangan. Struktur kelembagaan yang mengatur pangan perlu dirampingkan. Maka dibentuklah Badan Pangan seperti sekarang ini, di mana posisi Bulog menjadi lemah dan kemudian mata rantai distribusi, mata rantai pasok itu menjadi panjang. Sehingga proses-proses terhadap masa pengadaan pangan masyarakat ini menjadi sangat terganggu karena adanya proses-proses administrasi yang panjang. Dan terlalu banyak organisasi atau kelembagaan yang mengatur, ada Menko Pangan, ada Badan Pangan, ada Kementerian Pertanian. Nah, ini yang akan kita perkuat lagi dalam undang-undang ini. Pentingnya memperjelas peran lembaga yang mengurus pangan dan memegang posisi strategis dalam menjaga ketersediaan harga dan distribusi pangan di seluruh daerah. RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat yang tidak bisa menunggu ketika terjadi gejolak pangan. Dengan memperkuat regulasi dan kelembagaan sektor pangan, diharapkan sistem pangan nasional lebih stabil dan berjalan lebih responsif. Stabilitas pasokan dan harga, serta kelancaran distribusi merupakan bagian dari ketahanan pangan nasional, selain persoalan pupuk, lahan, maupun peningkatan hasil panen. Begitu juga penguatan pangan atau komoditas khas daerah seperti jagung, sagu, maupun sumber pangan alternatif lain yang selama ini dikonsumsi masyarakat. Melalui RUU Pangan diharapkan menghadirkan norma yang lebih tegas, sekaligus menjadi formula efektif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional secara lebih terarah dan berkelanjutan. Bagaimana peran badan-badan ini, karena itu yang akan ditampung dalam undang-undang ini, supaya kedepannya lebih baik dan masalah-masalah yang selama ini dihadapi, seperti misalnya ada kelangkaan, harga yang terus naik, kemudian juga mutu beras, itu yang juga kan harus diperhatikan, dan itu harus ada satu lembaga yang punya otoritas penuh untuk itu. Jadi bukan atas dasar penugasan, atas dasar perintah baru dilakukan. Kalau memang ini masih produktif, ya kenapa kemudian nanti tidak kemudian kita lindungi bahwa NTB adalah penghasil koko ranca, atau kita buatkan menjadi satu pilot project agar ini menjadi penyumbang untuk produk ketahanan pangan kita. Bicara tentang swasembada pangan nggak mungkin kecuali perlindungan tentang lahan pertanian, dan kita sedang mencari masukan kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan perlindungan ini apa.